Oke teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama saya, Sakiti Keder, dan di konten ini saya ingin melihat kemarahan Pak Erick Thohir mengenai rencana China dan Bahrain untuk mengerjain timnas Indonesia. Indonesia nanti di round ketiga kualifikasi Piala Dunia akan ditaruh di tempat yang sangat jauh dan kedinginannya 0, ya. Jadi stadium itu tidak sesuai dengan kapasitas suhu timnas kita, dan itu rencana China untuk mengalahkan timnas Indonesia dalam kualifikasi round ketiga Piala Dunia. Itu juga berlaku di Bahrain juga. Tetapi setelah kita bermain di Bahrain dan kita harus meluncur ke China, dan jarak dari Beijing stadion itu sangat jauh sekali teman-teman, dan di bulan Oktober itu suhunya sangat luar biasa uh, dingin, sehingga menjadikan pemain-pemain kita akan sulit berkembang. Dan itulah rencana China, strategi China untuk mengalahkan tim Indonesia. Tetapi Pak Erick Thohir juga tidak tinggal diam, mereka juga akan menggunakan strategi. Dan strategi yang digunakan oleh Pak Erick Thohir, mereka juga akan menggunakan stadion yang berada di Papua, yaitu Stadion Papua Bangkit. Dan itu sangat jauh dari Jakarta, kira-kira hampir 6.000 km. Ya. Dan itu kan akan menjadikan kecapean bagi pemain timnas China dan pemain timnas Bahrain. Karena ketika mereka mengerjain kita, ya kita juga harus berbalik ya, mengerjain juga terhadap mereka. Kalau mereka berbuat baik kepada kita, China berbuat baik dan Bahrain berbuat baik kepada kita, kita juga harus melakukan hal yang baik juga. Tetapi jika China dan Bahrain juga mengerjain kita, kita juga harus melakukan hal yang sama untuk mengerjain mereka. Karena memang ini strategi Piala Dunia round ketiga untuk menghadapi China dan untuk menghadapi Bahrain. Karena mereka China dan Bahrain mengetahui kekuatan timnas Indonesia sekarang ini bukan seperti yang dulu lagi. Oleh karena itu mereka menggunakan strategi-strategi dengan cara-cara yang tidak masuk akal untuk mengalahkan timnas Indonesia. Oleh karena itu mari kita lihat kemarahan Pak Erick Thohir mengenai hal ini teman-teman. Mari. Cina panik setelah dengar marahnya Erick Thohir yang jaili Indonesia. Erick Thohir lebih kejam ke Cina. Reaksi Cina tahu Stadion Indonesia lebih gila dari keberadaannya. Round 3 memang diisi oleh peserta dengan negara-negara kuat yang berambisi ke Piala Dunia, serta membuat sejarah Piala Dunia baru di tahun 2026 nanti. Tak ada yang meremehkan negara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya Cina yang menganggap Indonesia tim besar walau berperingkat paling akhir di round 3. Timnas Indonesia bakal menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024 dalam partai pertama grup C. Kemudian skuad Garuda akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya. Lalu timnas Indonesia bakal melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Rifat dan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao pada 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia tidak menyangka Cina memilih Youth Football Stadium sebagai kandang untuk melawan timnas Indonesia. Jaraknya cukup jauh dari Beijing, ibu kota Cina. Cina tahu skuad Indonesia sudah sangat berkembang. Mereka memberikan akses ke stadion yang jauh ketika Cina menjadi tuan rumah. Hal ini membuat Erick Thohir marah dan mengatakan akan kembali mengerjai Cina jika Cina nanti bertandang ke Indonesia di leg kedua. Tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Itu Qingdao, yang pada Oktober katanya dingin, tutur Erick Thohir. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya.
Jadi kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain Iya. di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Imbuhnya. Salah satu opsi yang dipertimbangkan PSSI adalah menggelar pertandingan tersebut di Papua. Tepatnya di Stadion Harapan atau yang lebih dikenal sebagai Stadion Lukas NMB. Stadion ini bisa menjadi pilihan strategis mengingat atmosfer yang diciptakan oleh supporter di Papua dapat memberikan tekanan lebih kepada timnas Tiongkok. Pengalaman menunjukkan bahwa dukungan fanatik supporter Papua kerap kali menjadi senjata ampuh dalam membangun semangat juang tim tuan rumah. Stadion Lukas NMB yang memiliki mantap. kapasitas yang memadai Per untuk hari buat menampung ribuan supporter. untuk Selain itu, motivasi. infrastruktur stadion ini juga dinilai sudah memenuhi standar internasional, sehingga layak menjadi tempat digelarnya pertandingan besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Bukan hanya itu, keberadaan stadion ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menyaksikan langsung pertandingan internasional yang jarang digelar di wilayah tersebut. Mengadakan pertandingan di Papua bukan hanya soal teknis, tetapi juga memberikan dukungan moral dan semangat kepada timnas Indonesia. Kehadiran supporter yang memadati stadion dapat memberikan energi tambahan kepada para pemain untuk tampil lebih maksimal. Selain itu, dengan segala kesulitan yang mungkin dihadapi dalam perjalanan dan persiapan, laga di Papua akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Tiongkok. Sejarah mencatat, Persipura Jayapura sebagai salah satu tim kuat dari Papua yang selalu memberikan penampilan terbaiknya ketika bermain di kandang. Misalnya saat Persipura Jayapura menjamu Al-Kuwait pada leg 2 perempat final AFC Cup 2014. Tim asal Kuwait yang saat itu berstatus sebagai juara bertahan harus pulang dengan kekalahan telak 1-6. Kemenangan besar ini tidak lepas dari dukungan penuh supporter Papua yang memberikan semangat luar biasa kepada para pemain. Tak heran jika Papua menjadi pilihan PSSI untuk menggelar pertandingan melawan Tiongkok. Jika benar dilaksanakan di sana, ini akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Papua dan Indonesia secara umum. Pernyataan Erick Thohir ini viral, dan media mereka memberikan spekulasi bahwa stadion di Indonesia lebih gila-gila lagi jauhnya. Dan jika semua ini mampu dieksekusi dengan baik nantinya, pastinya akan membuat Cina kapok mengerjai Indonesia. Mereka tahu Indonesia dan Cina sama-sama negara besar. Sepertinya Indonesia menanggapi dengan serius tantangan timnas Cina ini. Dan kita juga harus berpikir ulang untuk melihat kondisi topologi yang ada di Papua. Tulis Sohu, salah satu media Cina. Dan PSSI masih mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan stadion, aksesibilitas, serta dukungan logistik yang dibutuhkan. Selain Papua, beberapa stadion lain di Indonesia juga menjadi kandidat tuan rumah. Stadion-stadion tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan FIFA untuk dapat menggelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Betul, betul.